Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru PAI dan teman-teman saya yang saya banggakan dan saya cintai, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya, nikmat Islam, iman, ihsan, kesehatan, kita dapat kumpul pada acara hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah suri teladan bagi seluruh umat manusia. Para hadirin berbahagia, saat bulan Ramadan tiba, kita seringkali mendengar, bahkan merasakan sebuah fenomena umum, yaitu malas, mengantuk, lemas, kegiatan terasa lebih panas, lebih berat, dan lain-lain. Dan alasan populasi pun mulai muncul. Namanya juga puasa, wajar dan lemas, wajar dan malas, wajar dan mengantuk, wajar dan begitu, ini gitu, dan lain-lain. Bahkan ada sebuah ungkapan yang sering kali dijadikan pembenaran, yaitu tidurnya orang puasa itu ibadah. Hadis ini sering kali dijadikan tameng oleh orang-orang yang suka bermalas-malasan. Padahal jika diteliti, hadis ini oleh para ulama telah didhaifkan atau dianggap lemah. Jikalau dianggap benar, konteksnya tidur itu untuk mengistirahatkan tubuh agar tubuh kita sehat, kuat untuk beraktivitas, untuk melakukan kewajiban, bukan untuk bermalas-malasan atau alasan. Teman-teman saya banggakan, teman umum saya hari ini adalah puasa bukan alasan untuk bermalas-malasan. Mengapa? Karena di sejarah Islam tertuliskan kemenangan terbesar itu ada di bulan Ramadan, dan orang-orang yang terdahulu itu tidak akan menjadikan alasan lapar dan dahaga sebagai untuk berhenti berjuang. Karena buktinya ada zaman dahulu, yaitu saat perang Badar al-Kubra, yaitu perang besar pertama dalam Islam yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Bayangkan, kaum muslimin berperang di tengah padang pasir yang sangat panas, dan di situ mereka dalam keadaan berpuasa. Apakah mereka menyerah? Apakah mereka kalah? Salah. Mereka justru memenangkan pertandingan tersebut. Dan jika kalian sadar, negara kita tercinta, negara Indonesia, itu merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang bertepatan pada tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Para pendiri bangsa memproklamasikan dalam keadaan berpuasa. Apakah mereka bermalas-malasan? Apakah mereka bertiduran? Apakah mereka berfoya-foya? Tidak, justru mereka malah berjuang, berkorban jiwa raga, dan mereka malah mencatat sejarah Islam di dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman pada surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan mengetahui pekerjaanmu itu. Maksud dari ayat tersebut adalah, ayat tersebut memerintahkan kita untuk selalu bekerja tanpa terkecuali di bulan Ramadan. Dan kita sebagai orang muslim seharusnya kita harus lebih giat, semangat di bulan ini. Mengapa? Karena seluruh kebaikan atau setiap kebaikan akan dilipat gandakan. Jika kita mengerjakan MTK, mengerjakan IPA atau pelajaran lainnya, itu adalah kebaikan jika kita melakukannya di bulan Ramadan dengan niat lillahi ta'ala. Apakah itu bukan kebaikan? Itu adalah kebaikan yang insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi janganlah kita membuang waktu dengan sia-sia. Sebab itu, marilah kita mengisi waktu luang kita dengan yang bermanfaat, seperti contoh membaca Quran, belajar bersama, dan aktif dalam bulan Ramadan. Hadirin para hadirat rahimakumullah, sebagai kesimpulan, mari kita ubah pola pikir kita mulai hari ini. Jadikan puasa kita sebagai motivasi, bukan sebagai hambatan. Jangan lupa biarkan belajar kita, aktivitas kita karena ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang seperti diucapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu
Berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, namun dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mengisi bulan Ramadan dengan amal yang baik, belajar yang rajin, serta ibadah yang khusyuk. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian kultum singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.